Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tiza dari 8 Bahasa. Ingin menceritakan tentang kisah Talal bin Ubaidillah. Sejak awal keislamannya sampai akhir hayat, sahabat Talal tidak pernah mengingkari janji, menipu apalagi berkhianat. Beliau dikenal di kalangan sahabat Rasulullah yang lainnya sebagai sosok yang pemurah, dan dermawan. Sisi ini sangat menonjol pada diri beliau. Dalam hidupnya tampak sekali bahwa beliau dengan ringan dan gampang menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Intinya, beliau gampang berkorban demi Islam. Sampai jiwa pun, jika Islam membutuhkannya, beliau siap mempersembahkannya. Hal ini bukan sekedar omong kosong, namun beliau telah membuktikan di berbagai macam pertempuran selama beliau mengiringi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama beliau adalah Abu Muhammad Talal bin Ubaidillah bin Utsman bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Putra Talal adalah Muhammad yang mendapatkan julukan As-Sajjad, orang-orang salih bersujud. Talal berasal dari suku Quraisy. Sejak muda, beliau telah memiliki proses sebagai saudagar. Meski masih tergolong muda saat memulai karir dunia niaga sebagai saudagar, Talal memiliki kelebihan dalam strategi berdagang. Beliau cerdik dan pintar hingga dapat mengalahkan pedagang-pedagang lain yang lebih senior. Pada suatu ketika, Talal dan rombongan pergi ke Syam. Di Busra, Talal mengalami peristiwa menarik yang menjadi pintu perubahan dalam perjalanan hidup. Ramaian, tiba-tiba ada seorang rahib berteriak-teriak, "Wahai para pedagang, adakah di antara tuan-tuan yang berasal dari kota Mekah?" "Ya, aku penduduk Mekah," sahut Talal. Sudah munculkah orang-orang di antara kalian bernama Ahmad?" tanyanya. "Ahmad yang mana?" tanya Talal penasaran. Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Bulan ini pasti yang muncul sebagai nabi penutup para nabi. Laki akan berhijrah dari negerimu ke negeri berbatu-batu hitam yang banyak pohon kurmanya. Ia akan pindah ke negeri yang subur makmur, memancarkan air dan garam. Sebaiknya engkau segera menemui wahai anak muda, sambut pendeta itu. Ucapan pendeta itu begitu membekas di hati Talal. Singkat kisah, tanpa menghiraukan kafilah dengan dagang di pasar, beliau langsung pulang ke Makkah. Setibanya di Makkah, beliau bergegas menemui keluarganya dan bertanya, "Ada peristiwa apa sepeninggalkanku?" Dan benarlah, Makkah kala itu tengah digembarkan dengan berita kenabian Muhammad. Ada Muhammad bin Abdullah mengatakan dirinya nabi dan Abu Bakar telah mempercayai dan mengikuti apa yang dikatakannya. Dia keluarganya, "Aku kenal Abu Bakar. Dia seorang yang lapar dada, penyayang dan lemah lembut. Ia pedagang yang berbudi tinggi dan teguh. Kami berteman baik. Banyak orang menyukai majelisnya karena dia ahli sejarah Quraisy." Guman Talal lirih. Setelah itu, Talal langsung mencari Abu Bakar. Talal menanyakan keabsahan berita mengenai kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar mengiyakan berita itu. Perlahan, sahabat Abu Bakar mulai menceritakan kisah Nabi Muhammad sejak peristiwa di Gua Hiro sampai turunnya ayat pertama. Abu Bakar mengajak Talal untuk masuk Islam. Usai Abu Bakar pertemuannya dengan seorang rahib di Busra, Abu Bakar tercengang. Lalu Abu Bakar mengajak Talal untuk menemui Nabi Muhammad dan menceritakan peristiwa yang dialaminya dengan rahib di Busra. Di hadapan Rasulullah, Talal seketika mengucapkan 2 kalimat syahadat. Talal bin Ubaidillah merupakan salah satu
dari 8 orang yang pertama masuk Islam, di mana pada saat keluarganya keislaman Talal bagikan petir di siang bolong. Keluarganya dan orang-orang sesukunya berusaha mengeluarkan beliau dari Islam, sebelumnya dengan bujuk rayu. Namun karena pendirian Talal yang sangat kokoh, mereka akhirnya bertindak kasar. Siksaan demi siksaan mulai menderita tubuh pemuda yang santun itu. Sekelompok pemuda menggiringkan dengan tangan terbelenggu di leher. Orang-orang berlari sampai mendorong, memecut dan memukuli kepalanya. Dan ada seorang wanita tua yang berteriak mencaci maki Tahlal, yaitu Ibu Tahlal Ash-Shahab. Tak hanya itu, pernah seseorang laki-laki Quraisy, Naufal bin Khuwailid, menyeret Abu Bakar dan Tahlal, lalu mengikat keduanya menjadi satu dan mendorong ke Al-Gojo hingga darah mengalir dari tubuh sahabat yang mulia ini. Peristiwa ini mengakibatkan Abu Bakar dan Tahlal digelari Al-Qarinain, dua serangkai. Cobaan dan ujian keimanan di awal keislaman beliau ini tidak semangat surut. Justru peristiwa-peristiwa penentangan dari kaumnya membuat makin besar bakti dan perjuangannya dalam menegakkan Islam. Segitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.